Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini kalian masih belajar mengenai materi pengetahuan dasar geografi dengan subtopik pendekatan geografi dan prinsip geografi. Coba kalian perhatikan hewan-hewan ini. Saat kalian belajar biologi, kalian belajar hewan. Saat kalian belajar geografi, kalian belajar juga hewan. Lalu, apa bedanya kalian belajar hewan di biologi dan geografi? Di biologi, kalian belajar mengenai anatomi tubuh hewan, pertumbuhan, serta perkembangan hewan. Sedangkan di geografi, kalian belajar mengenai daerah persebaran dari hewan. Nah, dari sini kalian bisa melihat bahwa objek yang dipelajari itu sama, yaitu hewan, namun yang membedakan adalah sudut pandang atau cara pandang. Dari gambaran yang tadi mengenai hewan, menurut kalian apa itu pendekatan geografi? Pendekatan geografi merupakan cara pandang geografi dalam menganalisis fenomena geosfer, sehingga menjadi ciri khas geografi yang membedakan geografi dari ilmu yang lain. Ada 3 macam pendekatan geografi, pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan juga pendekatan kompleks wilayah. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Pendekatan ini menekankan eksistensi ruang. Contohnya, unta memiliki ruang hidup di gurun pasir, tanaman teh berada di dataran tinggi. Saat mendirikan rumah, ada beberapa aspek ruang yang perlu diperhatikan. Apakah bebas banjir? Apakah bebas tanah longsor? Apakah lokasinya mudah dijangkau? Saat mendirikan pabrik, juga ada beberapa aspek ruang yang perlu diperhatikan. Apakah lokasinya strategis dan mudah dijangkau? Apakah lokasinya jauh dari permukiman penduduk? Nah, itu adalah beberapa contoh pendekatan keruangan yang intinya pada eksistensi ruang. Pendekatan kedua adalah pendekatan ekologi. Pendekatan ini menekankan pada interaksi manusia dengan lingkungannya. Contohnya, penebangan hutan secara liar, polusi udara yang disebabkan asap pabrik, dan juga pencarian ikan menggunakan bom. Itu adalah beberapa contoh pendekatan ekologi yang menunjukkan interaksi manusia yang tidak baik terhadap lingkungan. Manusia merusak lingkungan, manusia yang memikirkan dirinya sendiri, sehingga dampak buruknya juga akan dirasakan oleh manusia. Sudah seharusnya kita mulai sadar akan kesalahan ini, dan kita dapat melakukan interaksi yang baik terhadap lingkungan, dengan cara kita menjaga serta mengelola lingkungan dengan bijaksana. Pendekatan ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini memandang sebuah gejala dengan melihat kondisi beberapa wilayah yang terkait. Contohnya, banjir di Jakarta itu bukan hanya penyebabnya membuang sampah secara sembarangan ke sungai, kurangnya daerah resapan di Jakarta, namun banjir ini terkait juga dengan wilayah lain, yaitu wilayah Bogor, di mana wilayah Bogor ini adalah daerah hulu, yang sekarang ini telah terjadi alih fungsi lahan dari hutan menjadi banyaknya villa. Hal ini membuat air tidak bisa meresap dengan baik, dan air justru banyak mengalir ke daerah hilir, yaitu Jakarta, sehingga Jakarta mengalami banjir yang luar biasa besar. Ini adalah contoh dari pendekatan wilayah, di mana beberapa wilayah itu saling terkait satu dengan yang lain dalam sebuah fenomena geosfer. Contohnya tadi adalah banjir. Berikutnya kita belajar prinsip geografi. Apa itu prinsip geografi? Prinsip geografi ini merupakan
dasar untuk menjelaskan berbagai macam fenomena geografi. Ada 4 macam prinsip geografi. Yang pertama prinsip persebaran, yang kedua prinsip interrelasi, yang ketiga prinsip deskripsi, dan yang keempat prinsip korologi. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama prinsip persebaran. Prinsip persebaran ini menyatakan bahwa penyebaran fenomena geosfer itu tidak merata. Contohnya kalau kita lihat di sini, ini adalah persebaran gunung api di Indonesia. Tidak semua pulau di Indonesia itu memiliki gunung api. Contohnya saja Kalimantan itu tidak memiliki gunung api. Ini adalah peta kepadatan penduduk. Kita bisa melihat juga bahwa penyebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata. Pulau Jawa itu cenderung lebih padat bila dibandingkan dengan pulau yang lain. Jadi intinya kalau prinsip persebaran ini tidak merata persebarannya. Yang kedua adalah prinsip interrelasi, di mana ada hubungan antara gejala geografi yang satu dengan gejala geografi yang lain. Contohnya, ketika ada pergerakan lempeng tektonik, ini akan bisa menyebabkan yang namanya gempa tektonik. Ketika ada orang yang menebang hutan secara sembarangan, maka ini akan ada hubungannya dengan yang namanya tanah longsor. Jadi antara gejala geografi yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Berikutnya adalah prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi ini penjelasannya tidak hanya memakai kata-kata, tapi bisa memakai peta, diagram, grafik, maupun tabel. Contohnya saja di sini dalam menjelaskan mata pencaharian di suatu wilayah ya, bisa menggunakan diagram lingkaran. Untuk menjelaskan jumlah penduduk juga bisa menambahkan tabel. Untuk menjelaskan bencana di Indonesia dari tahun ke tahun itu bisa menggunakan diagram batang. Ya, jadi penjelasannya tidak hanya pakai kata-kata. Berikutnya adalah prinsip korologi. Nah, prinsip ini merupakan gabungan ya dari prinsip persebaran, interrelasi maupun deskripsi. Jadi prinsip ini lebih lengkap, lebih komprehensif. Contohnya, ketika kita menjelaskan mengenai peristiwa gunung api di Indonesia, maka kita menggabungkan ya 3 prinsip tadi. Jadi persebarannya gunung apinya di mana, hubungannya gunung api itu dengan apa, kemudian kita bisa mendeskripsikan, tidak hanya pakai kata-kata, bisa pakai peta, bisa pakai tabel, seperti itu. Nah, itu adalah 4 macam prinsip dalam geografi. Oke, materi kita pendekatan dan juga prinsip geografi sudah selesai, kita akan membuat kesimpulan. Yang pertama adalah pendekatan geografi, di mana pendekatan geografi ini merupakan ciri khas dari geografi yang membedakan geografi dari ilmu lainnya. Tadi ada 3, yaitu pendekatan keruangan, menekankan pada eksistensi ruang, pendekatan ekologi, yaitu menekankan pada hubungan antara manusia dengan lingkungan, kemudian pendekatan kompleks wilayah, yang ada beberapa keterkaitan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Kemudian prinsip geografi ada 4, yaitu prinsip tadi ada dasar untuk menjelaskan berbagai fenomena geografi. Yang pertama prinsip persebaran, yaitu fenomena geografi itu persebarannya tidak merata. Kemudian ada prinsip interrelasi, di mana ada hubungan antara fenomena geografi yang satu dengan yang lainnya. Kemudian tadi ada prinsip deskripsi, yang menjelaskan fenomena geografi itu tidak hanya sekedar memakai kata-kata, tapi bisa disertai peta, grafik, diagram, tabel. Kemudian tadi yang terakhir adalah prinsip korologi, yang merupakan gabungan dari prinsip persebaran, interrelasi, serta deskripsi. Ya,
Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai peta. Kalian bisa belajar dulu dari handout geografi atau buku-buku lain yang relevan supaya kalian nanti akan lebih mudah memahami materi peta ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.